Technical View 18 Januari 2023. Kita lihat di sini pound sterling per jam 13:50 waktu Indonesia bagian barat. Saya merekam video ini sudah bergerak di kisaran 1.2285 sampai 1.2295. Oke, lebih tepatnya low-nya sempat ke area 2253 terlebih dulu. Ya, ini kurang lebih kita melihat ada sisi kenaikan, teman-teman. Kemarin kita sempat perkirakan penurunan karena adanya shooting star, kemudian dia memang sempat tertekan tapi tertahan di 1.2168, lalu kemudian rally sampai 22990. Hal ini diakibatkan dengan data ekonomi Amerika yang kecenderungannya kemarin cenderung relatif kurang bagus. Ya, sayangnya memang kenaikan ini memang berhasil ditutup dengan bullish. Tapi dia lagi-lagi belum menunjukkan karakteristik untuk bullishnya karena kita masih tetap harus menantikan dia harus tutup atau bahkan tembus di atas 1.2300. Yang terdekat sebetulnya yang kita inginkan adalah 1.23340-an ya, atau 1.23399. Jadi kita akan lihat di sini apakah dia masih sanggup untuk berjalan naik sebagai bullish atau justru dia kembali mengalami penurunan. Ini yang akan menjadi catatan khusus, di mana posisi candle sebelumnya itu adalah kondisi dari shooting star. Lalu kemudian satu hari berselang atau satu hari sebelumnya juga adalah hanging man. Jadi apakah ini terjadi kegagalan? Tapi di sisi lain penutupan juga tidak terlampau tinggi, teman-teman. Jadi ini masih tetap ada ancaman juga terkait dengan bearishnya. Nah, beberapa menit ke depan kita akan berhadapan dengan rilis data inflasi dari Inggris. Tentunya kalau datanya relatif lebih lemah, tidak ada harapan untuk kenaikan suku bunga yang agresif dari BOE. Tapi kalau misalkan hal tersebut terjadi, maka pound sterling bisa saja mengalami penurunan. Sementara sebaliknya, kalau inflasi tetap tinggi, ada kemungkinan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari BOE, sehingga juga mendorong pound sterling. Oke, jadi keduanya masih tetap kita sampaikan bahwa ini ada kecenderungan untuk bullish kalau secara candle. Tapi kalau secara tren, kemungkinan dia masih tetap diragukan untuk kenaikan yang lebih prima. Jadi kemungkinan penurunan masih bisa terjadi dengan catatan itu pun belum tentu akan terlampau dalam. Bahkan belum tentu menyentuh MA 200 daily kembali yang ada di 1.1988. Nah, singkatnya di grafik keempat, saya melihat potensi atau peluang yang mungkin saja bisa benar bisa salah terkait dengan potensi bearish divergence, higher high terkait dengan harga, sementara di sisi RSI adalah lower high. Jadi normalnya seharusnya kita akan melihat fase penurunan. Meski itu hanya sekedar koreksi sekalipun. Ya, saya tidak bilang bahwa penurunan itu akan terlampau panjang, no. Tapi yang paling memungkinkan adalah penurunan untuk kembali menguji at least mungkin saja level 1.2180-an. 100 poin ke bawah, saya rasa itu masih cukup berpeluang. Ya, 5 menit lagi akan kita lihat, termasuk nanti malam, apakah masih tetap terpengaruh dari terkait dengan rilis data retail sales Amerika. Nah, berarti kalau demikian saya bisa saja manfaatkan hal tersebut untuk melakukan sell di kisaran 2280 ataupun 2300, di mana harga tersebut sudah berada atau running price saat ini masih berada di level sell kami. Tinggal menunggu inflasi yang akan dirilis. Apakah kita akan sentuh TP pertama kita, at least hanya 60 poin saja, atau justru dia akan sentuh SL kita. Ya, ini tergantung dari data. Tapi kalau misalkan betul-betul terjadi, kita harapkan penurunan di bawah 1.2180-an. Itu berarti TP keduanya bisa disentuh. Nah, kemudian kalau kita lihat dari crude oil, ternyata sampai saat ini berhasil naik ke 81, teman-teman. Oke, kita masih tetap harus tunggu 82, karena itulah resisten yang paling pamungkas. So far, dia belum tembus. Nah, kemarin kita juga sempat sampaikan terkait dengan dua pandangan dari posisi ini. Pertama adalah pandangan bahwa inilah symmetrical triangle, artinya masih memiliki peluang untuk 50-50 antara bullish ataupun bearish. Ya, tapi yang kedua adalah pandangan terkait dengan inverse head and shoulder. Sepertinya sampai saat ini kita anggap bahwa yang paling memungkinkan adalah inverse head and shoulder. Karena kemarin dia berhasil ditutup sedikit nongol ataupun sedikit muncul di atas area resisten trendline atau neckline. Nah, ini berarti kita tinggal tunggu saja lanjutannya akan seperti apa. Apakah dia akan terganggu dengan yang namanya bearish divergence? Well, bisa saja. Kalau kita lihat ini lebih tinggi, kemudian ini sedikit lebih rendah, well, mungkin agak bias ya. Jadi kemungkinan kita abaikan. Tinggal kita permasalahannya adalah mampukah dia untuk mengalami kenaikan di atas 50% Fibonacci ataupun 61,8%. Karena PR utama sampai saat ini adalah 82 dan 84. Kalau itu bisa teratasi, well, kita akan dapatkan kenaikannya. Nah, sementara di grafik keempat,
Polanya bisa seperti ini teman-teman. Kalau Anda menggunakan Fibonacci retracement yang sama, berarti sebetulnya saya tinggal tarik Fibonacci expansion karena nyatanya dia sudah berhasil tembus 0%. Jadi kalau saya tarik sama dengan bottom yang pertama dari Fibonacci retracement, kemudian puncaknya juga sama, dan akhirnya bottom ketiga atau swing low terakhir, itu berarti kita mendapatkan extension 61,8% di 82,43. Ya, saya rasa dia yang paling potensial dan akhirnya 84,86. Well, mirip dengan apa yang terjadi di daily chart tadi. Nah, kemudian bisa juga Anda perbarui. Kemungkinan saya tarik Fibonacci retracement-nya high-nya menggunakan high yang kemarin, 81,21. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kondisinya, kalau misalnya kita perhatikan inilah higher high, lalu kemudian inilah flat atau bahkan cenderung lower high, maka kita bisa asumsikan sedang ada gangguan dari potensi bearish divergence. Artinya sangat wajar kalau tadi pagi saya mengharapkan adanya penurunan. Walaupun penurunan itu mungkin hanya mencolek sedikit saja 79,40-an. Yang terpenting adalah kita dapatkan best price, harga murah untuk kembali melakukan buy, karena faktanya data menunjukkan tingkat aktivitas China sudah mulai beranjak naik dan bahkan tingkat permintaan terhadap minyak juga cenderung naik. Kalau misalkan confirm, dia sudah tembus 81,20-an, artinya kita butuh candle berikutnya harus tetap di atas, berarti follow buy. Tapi kelihatannya saya masih tetap sanksi karena ini ada ancaman terkait dengan bearish divergence. So, paling aman untuk crude oil sebetulnya melakukan buy di kisaran penurunan atau menunggu koreksi. Dan itu berarti kita harapkan 79,70 ataupun 79,90. Sayangnya, sampai saat ini level terendah masih tertahan di 80,53 dan high 81,54. Jadi, opsinya Anda tunggu sampai koreksi di 23,6%, berarti 79,40 ataupun 60-an. Anda boleh buy di dekat area tersebut, jangan terlalu pas. Dengan stop loss, antisipasi adalah 78,70. Atau opsi berikutnya, saat dia confirm tembus 81,20 dengan catatan next candle harus tetap berada di atas dari FR 0% tersebut. Selama dia tidak tembus di atas, jangan follow, karena kemungkinan dia akan tergelincir kembali. Nah, terakhir dari gold yang ternyata pagi tadi juga sempat kita prediksikan adanya bullish reversal terkait dengan kemunculan dari falling wedge. Dan ini saya nyatakan gagal, teman-teman. Karena kondisinya pun dia sudah sempat tembus 2 candle walaupun dia kembali ke atas. Jadi kita tidak melihat sebagai potensi area falling wedge, tapi resisten masih tetap bisa kita gunakan. Saya perbarui resistennya seperti itu, artinya titiknya Anda tinggal tarik dari poin yang pertama, yaitu puncaknya, kemudian poin kedua lah yang ada di 1915. Dan ternyata kita masih belum melihat arah kenaikan yang terlalu meyakinkan. Tapi hati-hati juga, kondisinya adalah kita sudah pernah mengalami ini. Kalau misalkan kita perhatikan teman-teman, saya gambar ulang dengan garis trendline-nya. Jadi saya tarik dari puncak ini sampai ke puncak yang ini, kemudian saya extend, dan kita akan mendapatkan level resisten yang lebih pasti. Jadi kalau misalkan dilihat, sepertinya kita masih tetap dalam tahapan under pressure. Setelah dia tembus 1901 tentunya. Tapi masalahnya adalah Fibonacci retracement yang kita gunakan dari bottom 1873 sampai 1928 menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum resmi tembus 61,8%. So, apakah dia masih bisa bullish? Kelihatannya masih bisa, ya, kelihatannya masih bisa. Dan berarti pula saya hapus garis merah ini, lalu kemudian kita akan fokus di antara garis area ini, 61,8% dan juga area ini. Selama dia tidak mampu tembus di atas 1907 kembali, berarti kita anggap dia nanti akan ada potensi turun. Nah, masalahnya penurunan nanti, apakah nantinya dia akan lanjutkan turun, tembus di bawah 61,8%, atau justru rebound dengan potensi atau harapan terkait dengan double bottom. Dan double bottom tersebut nantinya menggunakan neckline di 1907. Terlepas dari resisten trendline garis lurus ini ya, ini ada di 1901-02, sementara yang kita inginkan adalah neckline di 1907. Itu pun dengan catatan kalau memang ini adalah double bottom. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, bahkan ini adalah menekan kembali terkait dengan garis resisten ini, maka kita akan dapatkan peluang untuk sell dan follow sell atau bahkan hold sell saat dia berhasil tembus 1894 dengan potensial target 1886 atau terjauh 1873. Well, di malam hari tentunya Anda harus hati-hati dengan data retail sales ataupun Fed speaker. Sehingga kalaupun saya sell sekarang kurang lebih di 1905, 1907 dengan stop loss mungkin di atas 1907, maka target saya hanya optimal di 1894.
Selebihnya, saya harus berhati-hati karena bisa saja di malam hari terjadi double bottom tersebut. Well, secara singkat, perubahan strategi yang sebelumnya karena dia sudah sempat menggunakan atau menyentuh SL di 19.00, maka berikutnya Anda harus pastikan 18.94 tersebut tembus. Dan wanti-wanti yang terakhir adalah kewaspadaan terkait dengan mendekati rilis data retail sales. Kalau data lemah, kalau data yang lebih lemah dari ekspektasi, atau bahkan Fed speaker yang cenderung less hawkish, maka hati-hati dia akan reversal kembali naik. Tapi kalau dia cenderung kuat, dan juga Fed speaker cenderung hawkish, maka kita tetap bisa pertahankan posisi sell at least sampai zona 1886. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.